Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Isma dari SMK Teknologi Mandiri, calon guru penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Garut. Kutipan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, teacher center, di mana peran guru menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, guru memiliki peran yang dominan dalam menyampaikan pengetahuan, mengatur dan mengarahkan aktivitas kelas, serta menjadi sumber informasi utama bagi siswa. Kedua, motivasi belajar rendah. Peningkatan motivasi peserta didik adalah hal yang penting karena motivasi mereka tergolong rendah sehingga berdampak pada tingkat keaktifan belajar yang juga masih rendah. Ketiga, pengondisian kelas dengan ancaman. Hal ini dilakukan agar peserta didik tenang. Keempat, mengejar materi sampai tuntas. Jadi, selalu mengutamakan mengejar materi sampai tuntas sesuai kurikulum. Kelima, fokus mencapai nilai KKM. Dalam pendekatan ini, saya lebih memprioritaskan aspek kognitif daripada aspek keterampilan dan sikap. Saya selalu berpikir bahwa penting bagi semua siswa untuk mencapai setidaknya nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Namun, ada yang berubah dari setelah mempelajari modul 1.1, merubah pemikiran dan merubah perilaku. Dalam hal merubah pemikiran, yang pertama adalah student center. Menyadari sepenuhnya bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, melainkan berpusat pada siswa. Di sini siswa diberikan otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola belajar mereka sendiri. Mereka didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kemampuan berkomunikasi, serta keterampilan kolaboratif dan pemecahan masalah. Pembelajaran berpusat pada siswa juga melibatkan penggunaan beragam metode dan strategi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Kedua, pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid atau merdeka belajar. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, KHD mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Ketiga, penguatan karakter itu penting. Penguatan budi pekerti khususnya penting karena melibatkan aspek etika, moral, dan tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalam merubah perilaku, yang pertama dengan pembelajaran yang menarik. Pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan bervariatif menciptakan lingkungan pembelajaran yang stimulatif dan memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar. Yang kedua, tugas sesuai minat dan bakat.
memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menyelesaikan bentuk tugas yang hendak dikerjakannya sesuai minat dan bakatnya. Ketiga, menuntun sesuai kodrat, di mana menuntun untuk membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Penerapan yang segera saya lakukan agar kelas mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, segera merancang dan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan pembelajaran yang inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan serta bermakna melalui kegiatan yang mengintegrasikan permainan dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal. Kedua, pembelajaran dengan lebih mengutamakan aspek budi pekerti, tidak mengutamakan tuntutan, melainkan tuntunan. Ketiga, pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat, menerapkan trilogi pendidikan KHD. Pemikiran-pemikiran KHD terkait pendidikan dan pembelajaran. 1. Menuntun. Ngarso sungtulodo ing madyo mangunkarso tuturi handayani, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kedua, kodrat anak, yaitu merdeka dan bermain. Kodrat anak merdeka menekankan bahwa mereka harus dihormati dan tidak boleh dibatasi dalam ruang lingkup pikiran dan potensi mereka, melainkan diberikan kebebasan untuk bereksperimen, mencoba hal-hal baru, dan mengeksplorasi minat mereka. Selain itu, konsep bermain, melalui bermain, anak-anak dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan mereka, seperti kreativitas, imajinasi, keterampilan sosial, kognitif, dan fisik. Pemikiran-pemikiran KHD terkait pendidikan dan pembelajaran lainnya, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan harus melayani dan menghormati kebutuhan serta potensi anak sebagai tujuan utama pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, bukan tabula rasa. Artinya, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Selanjutnya adalah petani. KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian pun sebaliknya. Selanjutnya yaitu ada budi pekerti. Budi pekerti merupakan inti dari pendidikan yang sejati. Budi pekerti melibatkan pengembangan nilai-nilai moral, sikap, dan karakter yang baik pada individu. Sekian kesimpulan dan refleksi dari filosofis Ki Hajar Dewantara. Tugas koneksi antar materi modul 1.1. Semoga bermanfaat dan terima kasih.